Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fuadi, rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari keempat One Day One Ayah. Kita akan pelajari kembali satu ayat. Kali ini kita masuk ke surat Al-Baqarah ayat ke-5. Tidak usah berlama-lama, mari kita ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk di ayat ke-5 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, kemarin sudah kita kaji bahwa ulaika maknanya bahwa. Kalau Anda menggunakan mushaf Fuadi, di bawah juga sudah ada ini bahwa mubtada dibaca bahwa. Ulaika, bahwa mereka itu. Nah, mereka itu di sini ada angka 2, berarti kita cari angka 2 di atas. Nah, kita ketemu angka 2 itu alladzina yu'minuna. Berarti yang disebut mereka ini adalah alladzina yu'minuna, ya. Atau bisa juga yang ketiga ini sebenarnya, tapi di sini kita ngikuti. Jadi ulaika mulai dari alladzina yu'minuna sampai bawah. Ulaika, bahwa mereka itu alladzina, ya, orang-orang yang disifati di atas itu. Ulaika, bahwa mereka itu adalah khabar, adalah ala hudan, ada di atas petunjuk. Kita ulangi, ulaika, bahwa mereka itu adalah ala hudan, ada di atas petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa ulaika, dan mubtada lagi, bahwa mereka itu alladzina hum, mereka adalah al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Kita ulangi cara membacanya menggunakan metode Fuadi. Ulaika, bahwa mereka itu alladzina adalah ala hudan, ada di atas petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhan mereka alladzina, wa ulaika, dan bahwa mereka itu hum, mereka adalah al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Baik Sobat Fuadi rahimakumullah, kita lanjut untuk analisa. Ulaika ini adalah isim isyarah, kalimat isim yang fungsinya untuk menunjuk, atau kita istilahkan kata tunjuk. Maka sebenarnya itu, ini adalah isimnya, ya. Jadi kalau di Indonesia kita maknani mereka itu. Lah, siapa yang diisyarahkan di sini? Yang ditunjuk maksudnya siapa? Yang di ayat atas ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang dengan sifat-sifat yang ada di ayat atasnya itu. Mereka itu, orang-orang yang punya sifat seperti itu adalah ala hudan. Kita ulangi, ulaika adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Kemudian, tapi dia punya kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada i'rabnya harus rofa, ya. Rofaknya bagaimana? Karena dia mabni, maka hanya dalam mahal. Ala hudan, ala ini adalah huruf jar. Perhatikan di sini ala warnanya merah, berarti kalimat huruf, luruskan dengan sini, ya. Ini jar, berarti dia huruf jar. Ala adalah huruf jar, hukumnya mabni. Hudan, ya, ini adalah majrurnya. Majrur berarti dia i'rabnya jar. Nah, tanda jarnya apa? Tanda jarnya harusnya dengan kasroh. Mengapa dengan kasroh? Karena dia isim mufrad. Tapi di sini kita lihat huruf akhirnya berupa alif. Ini bukan ya, tapi ini alif layyinah. Karena alif tidak bisa menerima harokat, berarti kasrohnya hanya dikira-kirakan di sini, tidak nampak, hanya dikira-kira saja. Jadi hudan ini majrurun, ya, kalimat yang dibaca jar, i'rabnya jar karena dijarkan oleh ala. Huruf jar ini tanda jarnya dengan kasroh, tapi kasrohnya hanya dikira-kirakan, ya. Mengapa kok pakainya kasroh? Karena dia isim mufrad.
ada jar dan majrur, maka ini adalah disebut dengan syibhul jumlah, ya, susunan yang menyerupai jumlah, ya. Maka syibhul jumlah inilah yang berkedudukan sebagai khobar. Sebenarnya ada kalimat yang tidak nampak di sini yang kalau dimaknani berupa ada atau istaqarra atau mustaqirun. Jadi di sini ada khobar yang tidak nampak, ya, yang kemudian terindikasi dari adanya jar majrur ini, yaitu berupa ada. Berarti di sini jar majrur atau syibhul jumlah inilah yang berkedudukan sebagai khobar dari mubtada ulaika. Baik, kita lanjutkan. Ulaika bahwa mereka itu adalah ala hudan. Berarti jar majrur di sini mahalnya mahal rafa karena sebagai khobar dari mubtada. Kita lanjutkan. Mir rabbihim, mereka itu ada di atas petunjuk. Petunjuknya dari mana? Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Min huruf jar, hukumnya mabni, rabbi majrur, yang Arabnya jar, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Him adalah mudhaf ilaih, jadi mim dot titik hamzah ini singkatan dari mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih yang Arabnya jar, tanda jarnya di sini tidak ada, ya. Mengapa? Karena him itu adalah isim dhamir. Isim dhamir hukumnya mabni, berarti Arabnya hanya dalam mahal jarnya, hanya dalam mahal. Baik, susunan mir rabbihim ini berarti ada susunan jar majrur juga di sini. Jar majrur adalah syibhul jumlah, tapi syibhul jumlah di sini tidak menduduki kedudukan sebagai apapun. Jadi dia hanya melengkapi makna saja. Baik, kita lanjutkan. Wa ulaika, dan bahwa, ingat mubtada bahwa, dan bahwa mereka itu alladzina, wawu kalimat huruf di sini untuk mengatofkan jumlah kepada jumlah sebelumnya. Ulaika sama seperti tadi adalah isim isyarah, hukumnya mabni, tapi kedudukannya sebagai mubtada, berarti i'rabnya rafa, tapi rafanya hanya dalam mahalnya saja karena dia isim yang mabni. Hum di sini fungsinya adalah untuk taukid, untuk menguatkan makna mubtada. Nanti bisa juga ada juga yang menjadikannya sebagai dhamirul fasl. Ya, dhamir fasl intinya dia untuk menguatkan maknanya ulaik. Nah, ada juga yang menyebut di sini berarti ada lil hasr. Ya mereka itulah. Nah, gitu kira-kira. Wa ulaika, dan bahwa mereka itu, hum, ya mereka itulah, ya mereka itu. Jadi untuk menguatkan, untuk menunjuk, mengkhususkan ya mereka itu, ya. Adalah al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Jadi kita ulangi, baca dari awal. Ulaika bahwa mereka itu, alladzina adalah ala hudan, ada di atas petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, alladzina. Wa ulaika, dan bahwa mereka itu alladzina, hum, mereka adalah al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Sekarang kita akan terjemah. Jadi untuk kajian one day one ayah, ketika membaca dengan menggunakan metode fuati ayat per ayat, kita sekarang dengan tiga level. Yang pertama kita baca, atau tiga tahapan. Yang pertama kita baca terlebih dahulu kata per kata. Setelah itu kita belajar menerjemahkan, jadi menyusunnya ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir nanti kita pahami pesan dari ayat ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bacaan kata per katanya, ulaika bahwa mereka itu alladzina adalah ala hudan, ada di atas petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, alladzina. Wa ulaika, dan bahwa mereka alladzina, hum, mereka adalah al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Kita terjemahkan. Bahwa mereka itu ada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan bahwa mereka itu
mereka adalah orang-orang yang beruntung. Itu terjemah secara harfiah satu persatu kata. Baik, sekarang tadi sudah kita kupas secara i'rabnya. Sekarang kita lanjut pada al-muflihuna. Al-muflihuna ini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kedudukannya sebagai khobar. Khobar dari mubtada ini, khobar dari mubtada, i'rabnya harus rafa. Tanda rafanya dengan apa? Ini dengan wawu. Mengapa ditandainya pakai wawu? Karena ia adalah jamak mudzakkar salim. Ya, baik. Sekarang pesan apa yang bisa kita ambil dari ayat 5 surat Al-Baqarah ini? Pesannya adalah, ingat di sini tunjuk mereka itulah. Mereka ini siapa berarti? Yang merujuk kepada alladzina di atas. Mulai dari orang yang mereka senantiasa fi'il mudhari' menjaga imannya terhadap yang gaib, kemudian senantiasa melaksanakan dengan sempurna sholatnya dan menginfakkan sebagian dari yang telah dirizkikan oleh Allah kepada mereka, dan orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan apa yang diturunkan kepada sebelummu, nabi-nabi sebelummu, dan mereka senantiasa yakin kepada akhirat. Dan mereka yang punya sifat-sifat seperti itu adalah ala hudan, ada di atas petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Jadi kalau ingin mendapatkan petunjuk, jaga sifat-sifat tersebut di atas. Nah, ketika kita sudah mendapatkan itu semua, wa ulaika, dan bahwa mereka itulah. Ini berarti pengkhususan. Ya, kalau pengen menjadi orang-orang yang sukses, yang beruntung, al-muflihun, ya, di sini kata kalimat isim, berarti orang yang benar-benar beruntung. Itu siapa? Ya ulaika, ya mereka itu yang punya sifat-sifat seperti itu tadi. Baik, Sobat Fuadi rahimakumullah. Sekarang kita sudah memahami makna dari ayat kelima dari surat Al-Baqarah tersebut. Maka pesannya bagaimana? Jika ingin menjadi orang-orang yang beruntung, jagalah sifat-sifat yang ada pada ayat ketiga dan keempat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Berarti kalau kita simpulkan ada dua pegangannya. Jaga keimanan, jaga amal soleh. Jaga keimanan, jaga amal soleh, kita pasti menjadi orang yang beruntung. Shadaqallahul azim, wa shadaqa rasulul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.